asli kelahiran Mojokerto. Dari kecil saya di Bekasi. Saya sampai di Jember karena orang tua saya berpisah. Akhirnya saya tinggal di Jember ikut bude saya di sini. Mulai SMA tahun 2003 sampai hari ini. Sebelum saya bekerja di bank, saya bekerja di pabrik. Setelah lulus SMA, saya pernah kerja di pabrik di daerah Pandaan, di salah satu pabrik rokok. Setelah itu, saya pulang ke rumah nenek saya. Saya pulang ke rumah nenek saya itu, saya ditawari kuliah sama bude saya yang dulu menyekolahkan saya SMA. Saya ditanya sama bude saya pada saat itu, sekarang kegiatannya apa? Saya kerja di pabrik. Kebetulan saya pada saat itu sudah punya anak karena saya lulus SMA langsung menikah. Jadi saat ini anak saya sudah besar. Nah, karena suami saya meninggal, saya tinggal sendirian, saya bekerja di pabrik. Saya pulang ke rumah nenek saya di daerah Mojokerto. Cukup lama saya ikut nenek saya, tapi karena saya orangnya suka bekerja, nggak suka diberi-beri ya, jadi saya berpikir saya lebih baik saya cari kerjaan sambil merawat anak saya yang masih bayi. Hari itu saya minta uang sama nenek saya untuk ongkos cari kerjaan di daerah Pasuruan. Saya kerja di pabrik, salah satu pabrik rokok di Pandaan, yang pabrik rokok yang cukup besar. Selama 1 tahun bersama anak saya yang masih bayi itu diasuh oleh ibu kos saya. Nah, ternyata kerja di pabrik itu cukup berat karena pada saat itu saya berat badan sekitar hampir 80 kilo, turun tinggal 50 kiloan kerja di pabrik. Terus selama saya kerja di pabrik itu saya lama nggak ketemu anak saya karena pada saat kerja di pabrik anak saya dipinjam sama teman karena waktu kerja di pabrik itu gaji saya waktu itu belum mencukupi untuk bayar orang, terus sempat dipinjam sama teman anak saya. Anak saya dipinjam sama teman, saya disuruh fokus kerja supaya saya bisa jadi pegawai tetap karena waktu itu kerja di pabrik gaji cuma 1 minggu itu 200 ribuan, nggak nyampe 200 ribuan. Kalau saya pegawai tetap tahun 2027 itu saya mungkin gaji sekitar 2,5 tahun. Jadi hari itu teman saya pinjam anak saya waktu saat hari Lebaran itu kan pingin dapet sangu gitu. Jadi anak saya dipinjam, terus waktu dia pulang ke kos-kosan anak saya tuh nggak dikembalikan. Saya tanya kemana gitu. Katanya orang tuanya itu udah suka sama anak saya, jadi saya suruh fokus kerja. Suruh fokus kerja itu jadi supaya saya cepat jadi pegawai tetap di salah satu pabrik rokok tersebut. Beberapa bulan berlalu, akhirnya saya jadi pegawai tetap di pabrik. Terus di saat hari raya saya pulang ke rumah nenek saya, bertemu lagi dengan bude saya yang dulu menyekolahkan saya SMA. Saya ditanya kegiatan saya apa. Kegiatan saya pada saat itu jadi guru pabrik. Terus bude saya sampaikan sama saya, apa kamu mau kuliah? Terus saya bilang saya mau karena saya yakin kesempatan tidak datang 2 kali. Saya berharap saya kuliah pada saat itu itulah yang terbaik. Terus bude saya menawarkan saya untuk kuliah jurusannya S1 PAUD, nggak boleh nawar. Jadi bude saya pada saat itu buka PAUD di rumahnya di daerah Sumber Baru Jember. Jadi pagi saya ngajar di PAUD tersebut, siangnya saya kuliah, malamnya saya jualan di pasar malam. Jadi pada saat saya kuliah saya jualan di pasar malam juga. Saya jualan keramik di pasar malam. Kalau pabrik gula Jatiroto dan Semboro buka giling, saya jualan di pasar malam tersebut. Saya jualan di pasar malam itu karena saya butuh uang jajan, kan nggak mungkin saya minta sama bude saya terus. Jadi saya butuh uang jajan, maka dari itu saya kegiatan lain cari uang dengan berjualan.
Seiring berjalannya waktu, memang tidak seperti yang saya bayangkan ya. Mungkin perkuliahan itu mulus-mulus aja, ternyata tidak seperti itu. Namanya hatinya orang, kita nggak pernah ada yang tahu. Ada permasalahan di rumah bude saya yang mengharuskan saya harus tidak tinggal lagi di sana, yang membuat saya harus berhenti kuliah untuk beberapa waktu. Ternyata kebaikan bude saya yang seperti orang tua saya sendiri, beliau mencari saya sudah tidak tinggal di rumah bude. Terus saya itu menikah dengan seseorang ya, kebetulan sekarang sudah jadi mantan suami saya. Nah, bude saya mencari saya untuk supaya saya mau menyelesaikan kuliah saya yang tinggal sedikit. Akhirnya seiring berjalannya waktu, perkuliahan saya selesai. Di sana saya pagi itu kegiatan saya mengajar. Saya mengajar di beberapa sekolah di Jember, sekitar 35 sekolah saya mengajar pramuka di beberapa kecamatan. Jadi di dalam 1 minggu itu saya ngajar 35 sekolah dalam satu waktu. Jadi Senin itu saya ngajar 3 sekolah, Selasa itu ngajar 4 sekolah, Rabu itu ngajar 3 sekolah. Jadi saya ngajar banyak sekolah pada saat pada saat perkuliahan saya hampir selesai itu. Saya kuliah pada saat itu di semester akhir. Saya sudah bersama mantan suami saya itu berjualan keripik pisang, Pak. Jadi kalau pagi saya ngajar, siang kalau ada waktu kosong saya jualan keripik, atau kadang keripik pisang itu saya bawa pada saat mengajar. Keripik pisang itu yang buat kebetulan mantan suami saya, terus saya yang jual. Nah, selanjutnya saya memang pekerjaannya kan mengajar. Terus saya tertarik bekerja di bank. Nah, kebetulan saya punya sahabat yang bekerja di salah satu bank. Saya mencoba melamar. Alhamdulillahnya waktu itu saya keterima. Pada saat itu saya ya bersyukur, alhamdulillah gitu ya Pak ya. Terus habis itu saya kerja di bank, saya keterima di daerah Tanggul. Itu saya bekerja di bank yang kelompokan itu Pak. Ngerjakannya itu di lapangan. Kita itu biasanya pencairannya ibu-ibu itu ada di rumah, ada ketuanya, nanti berkelompok. Terus habis itu pencairan kreditnya itu di rumah gitu. Kebetulan itu bank syariah waktu itu Pak. Saya bekerjanya di bank syariah. Nah, ketika saya bekerja di bank syariah itu saya sering duduk-duduk di salah satu bank BUMN Pak. Nah, suka duduk-duduk di sana. Terus saya ditawari sama mbak-mbak yang ada di sana. Ditanya, "Dek, kerja di bank mana?" "Saya kerja di bank syariah ini Mbak." "Berapa gajinya?" Gajinya memang tidak sebesar di bank BUMN tersebut ya Pak ya. Terus kenapa nggak coba di bank ini aja gitu. Terus habis itu saya coba ngelamar, saya dikasih alamat untuk ngelamar di bank BUMN. Nah, terus habis itu saya akhirnya dapat panggilan. Saya dapat panggilan kerja itu cuma dalam jangka waktu 1 bulanan, terus saya diterima. Terus akhirnya saya berpindahlah bekerja di salah satu bank BUMN tersebut mulai tahun 2015 sampai tahun 2023. Covid itu merubah segalanya, bahkan selain kondisi nasabah juga kondisi saya. Kebetulan pada saat itu saya di Jember ini kan bersama mantan suami saya dan anak saya. Nah, orang tua saya itu tinggal ibu saya karena papa saya sudah meninggal waktu di Bekasi. Terus saya telepon mama saya ajak tinggal di Jember. Saya ajak tinggal di Jember karena pada saat itu mama saya juga kondisinya tidak baik-baik saja karena papa saya juga bangkrut.
mama saya waktu itu ngekos di daerah Sidoarjo dan berjualan pakaian dalam dan kaos kaki di pasar tiap pagi. Mama saya ngekos satu kamar bersama adik saya di daerah Sidoarjo di dekat salah satu pabrik elektronik ya. Terus mama saya ajak untuk pindah ke Jember. Mama saya sampaikan gini sama saya, Mbak, ini adik bisa tak ngelanjutin sekolah? Saya bilang kalau untuk cari pendidikan insya Allah pasti ada rezeki. Jadi mama dan adik saya boyong ke Jember, ikut dengan saya di sini. Selanjutnya ya memang waktu saya bekerja di salah satu bank BUMN ini penghasilan cukup besar. Jadi saya bisa menyekolahkan adik juga mama. Tapi untuk rumah tangga saya tidak baik-baik saja. Saya berpisah dengan suami saya pada saat saya bekerja di Bank BUMN. Seiring berjalannya waktu, mama saya itu selama di Jember itu memang orangnya suka jualan nasi. Jadi pada saat itu saya itu ikut perkumpulan organisasi UMKM di Jember, diajak sama teman. Setelah itu saya ikut organisasi UMKM tersebut, ada acara pameran di salah satu mall di Jember. Nah, saya buka stand jualan di sana, tapi tidak untung. Nah, di mall tersebut semua pedagang UMKM itu diharuskan makan di food court. Yang kita tahu kalau di food court itu kan mahal. Jadi teman-teman yang UMKM itu nggak mampu buat beli karena dagangannya sendiri belum laku. Jangankan mau buat beli makanan, dagangan sendiri aja nggak laku. Akhirnya pada saat itu ada yang nyeletuk bilang gini, coba ada yang jualan nasi bungkus di sini gitu. Nah, terus saya itu juga cuma iseng-iseng jawab aja, saya jual gitu. Terus akhirnya saya jualan nasi bungkus tersebut buat teman-teman yang jualan, yang punya stand di UMKM di salah satu mall yang kita buka pameran itu tadi. Nah, hari pertama saya jualan nasi bungkus itu sekitar 20 bungkus. Nah, alhamdulillah habis nasi bungkus itu 20 bungkus. Besok dapat 2-3 hari kita nambah sampai 40 bungkus. Saya bawa ke kantor, ke tempat saya bekerja. Setiap hari akhirnya mama saya buat. Tapi setiap hari nasi bungkus itu enggak laku terus. Jadi waktu itu karena mama saya suka banget jualan nasi bungkus ini laris, mama saya tiap hari buat. Tapi saya nggak tega kalau misalnya ini nggak habis. Nah, akhirnya setiap nggak habis saya yang beli sendiri. Akhirnya saya bagikan ke tukang becak yang ada di depan kantor. Setelah itu memang waktu itu saya kayaknya udah habis, gak punya uang ya. Memang Allah nyuruh biar gak punya duit aja gitu. Jadi saya nggak bisa bayar ke ibu saya. Terus saya bilang akhirnya sama mama, saya ngaku sama mama bahwa nasi bungkus itu tidak habis semuanya. Akhirnya setiap hari itu nasi bungkus itu saya yang membeli. Dan pada saat itu saya nggak punya uang untuk membeli lagi gitu. Terus saya coba buat nge-share di beberapa grup WhatsApp, yuk sedekah gitu. Ternyata alhamdulillahnya banyak teman-teman yang titip, dan ada beberapa teman yang dari kantor yang melihat saya bagi-bagi nasi setiap hari di sekitar kantor. Jadi alhamdulillah teman saya yang suka beli itu juga sekarang udah resign dari bank juga.
dia titip, terus akhirnya saya buat tiap minggu untuk sedekah yuk sedekah tuh. Di minggu pertama saya buka nge-share kegiatan sedekah yuk sedekah itu tadi. Saya dapat pesanan 110 bungkus nasi. Selanjutnya di minggu berikutnya bertambah sampai 200 bungkus, selanjutnya 300 bungkus sampai tembus 700 bungkus. Sampai saya bisa jadi nasi itu karena kan saking banyaknya yang titip, alhamdulillah teman-teman yang sebenarnya saya juga sendiri nggak pernah tahu siapa yang titip, saya nggak pernah kenal siapa yang titip, teman-teman semua percaya atas kegiatan yang saya lakukan ini. Karena kalau yang rumahnya jauh atau yang titip sodakoh tadi itu jauh, itu biasanya saya video call biar tahu kegiatan tersebut memang berjalan, karena kan kita tidak saling kenal. Selanjutnya seiring berjalannya waktu, kegiatan itu yang melakukan memang ibu saya, jadi semua itu nasi saya pasrah sama ibu saya. Jadi ibu saya yang masak, sudah ada yang membantu juga untuk usaha tersebut ya. Nah, dari yang saya lihat ternyata teman-teman itu selama ini bersedekah itu bukan karena tidak mampu bersedekah atau tidak mau bersedekah, tapi lebih ke gini, kemana sih kita menyalurkannya gitu. Terus kadang-kadang ada yang ngechat saya, Mbak tolong dong minggu depan diingetin lagi gitu. Jadi mereka yang titip-titip ke saya merasa terbantu, karena mereka itu sebenarnya kepingin bersedekah tapi bingung mau dibawa kemana ini sedekahnya gitu, mau disedekahkan kemana gitu. Terus untuk kegiatan saya nasi Jumat ini sudah berjalan sekitar 7 tahunan. Terus di hari itu waktu dapat kalender, anak saya itu buka-buka kalender terus anak saya bilang gini, anak saya waktu itu masih kelas 1 SD, terus buka kalender bilang gini, Mama dosa kerja di bank itu kan katanya ini dosa, katanya gitu. Kok Mama kerja di sana?